Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajida khalasan. Ayyuhal waladu he iling anak, isma' ngrungokno sapa sira minni saking ingsun kalaman ing kalam akhara kang weneh wa tafakkar lan angen-angeno sapa sira fihi ing dalem kalam fihi ing dalem kalam hatta tajida sehingga nemu sapa sira khalason ing selamat. Lau annaka lamun sak temene sira iku ukhbirtah den kabari sapa sira annas sultanah ing sak temene raja ba'da usbu'in ing dalam sakwise seminggu ba'da usbu'in ing dalam sakwise seminggu iku yaji'uka bakal teko apa sultan ing sira. Ini ki iku yaji'uka bakal teko sapa sultan ing sira zairon halih ziarah. Fa ana maka utawi ingsun iku a'lamu weruh sapa ingsun annaka ing satemene sira fi tilkal muddati ing dalem mengkono-mengkono mangsa iku la tastagilu ora sibuk sapa sira illa bi islahi ma angin kelawan bagusi barang alim tah kang weruh sapa sira anna nadhara sultani ing satemene pandangane raja iku saya kau bakal tumiba apa nadhar alaihi ing atase ma bayane minasiyabi nyatane pira-pira dodot wal badani lan badan wadari lan omah wal firashi lan lemek wa ghairiha lan liyane asyab ila akhiriha wa ghairiha lan liyane asyab ila akhiriha wal ana lan ing dalem mangsa saiki tafakkar angen-angeno sapa sira ila ma maring barang asyartu kang wis isyarah sapa ingsun bihi kelawan ma fa innaka moko sak temene sira iku fahimun wong kang gampang fahame wal kalamu utawi omongan al fardu kang mufrad iku yakfi bisa nyukupi apa al kalamul fardu al kayyisah ing wong kang limpat al kayyisah ing wong kang limpat. Qala dawu sapa Rasulullah alaihi salatu wassalamu innallaha sa'tamani Allah iku la yanduru ora ningali sapa Allah ila suwarikum maring pira-pira bentuke sira kabeh wala ila a'malikum lan ora maring pira-pira amal sira kabeh walakin yanduru lan tetapine ningali sapa Allah ila qulubikum maring pira-pira ati sira kabeh
wa niyatikum lan piro-piro niyat sira kabeh, wa niyatikum lan piro-piro niyat sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, isma' minni kalaman akhar. Kata Imam Ghazali kepada santrinya, dengarkanlah ucapanku yang lain. Wa tafakkar fihi hatta tajida khulason, dan nanti kamu harus renungi ungkapan saya ini, ucapan saya ini, hingga kamu betul-betul akan mendapatkan peluang untuk bisa selamat. Lau annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu'in yaji'uka zairan. Andaikan kamu mendapatkan sebuah informasi bahwasanya setelah 1 minggu lagi ada presiden yang akan berkunjung ke rumahmu, fa ana a'lam, maka saya yakin bahwasanya kamu di masa 1 minggu ini tidak akan sibuk kecuali dengan memperbaiki apapun yang menjadi tempat yang dipandangi oleh presiden itu. Tidak akan sibuk kecuali untuk memperbaiki apa saja yang nanti pasti dilihat oleh presiden. Contoh seperti pakaianmu, badanmu, rumahmu, keranjang tidurmu, dan lain-lain. Ini nanti pasti kamu akan bersiap-siap. Ini satu masal, satu perumpamaan dari Imam Ghazali untuk kita pikir bahwasanya nanti ketika kita akan kedatangan presiden, itu pasti semua yang berkaitan dengan kita, baik tempat ataupun waktu, itu dipertimbangkan sedemikian baiknya. Rumah yang di situ suram akan diganti lampunya dengan lampu yang terang. Rumah yang cat temboknya sudah buram atau sudah kotor misalkan, pasti akan diganti dengan cat yang baru. Kenapa? Sebentar lagi, 1 minggu lagi akan kedatangan tamu istimewa, yaitu presiden. Jangankan rumah, apapun yang berada pada dirimu itu juga pasti diperhatikan. Dalam 1 minggu ini kamu pasti akan merawat diri, menjaga kebersihan diri, kuku-kukunya dipotong karena ingin menghadap presiden. Kemudian bajumu pasti akan memilih baju terbaik untuk supaya pantas dilihat bersamaan dengan presiden. Semua yang terlibat dengan hidupmu itu pasti akan diperbaiki olehmu. Ini kelas presiden. Bagaimana jika itu kelasnya Gusti Allah? Misalkan dalam 1 minggu lagi ada kabar, nah, kata malaikat Israel, seminggu lagi kamu itu akan kedatangan tamu mulia. Siapa itu? Ya saya. Ada kabar dulu berarti. Atau misalkan sampai dapat mimpi, misalkan dalam mimpi ada suara hatif tanpa rupa. Wahai Faiz yang sekarang lagi cari ilmu, awas ya, 1 minggu lagi kamu akan dikirim, dikunjungi ke pondok, tapi bukan orang tuamu yang datang. Siapa? Malaikat Israel yang datang. Kira-kira dalam 1 minggu ke depan, untuk mempersiapkan tamu yang akan berkunjung ke Faiz ini, apakah Faiz hanya diam saja? Kalau misalkan itu presiden pasti siap-siap, atau misalkan di situ jika Faiz punya tunangan, maka tunangannya akan hadir. Wow, pasti. Yang di situ misalkan rambutnya gundul sekarang,
beli obat untuk mempercepat tumbuhnya rambut. Kalau misalkan sekarang dia merasa kurang bersih badannya, pasti dalam 1 minggu pasti akan mandi terus menerus. Tapi ini tamu ini beda, tidak seperti biasanya. Ini malaikat ini yang tidak akan memandangimu, wajahmu, rupamu, tempat tidurmu, itu tidak akan dipandang. Tapi amalmu selama ini itu yang justru dipandang. Maka apa yang harus dipersiapkan Faiz? Tentunya amal dalam 1 minggu ibadahnya akan ditata dengan baik. Yang sebelumnya punya banyak salah pasti akan berkunjung kepada orang yang pernah didolimi, minta maaf. Seporana ya seminggu lagi engkau bakal artikel dunia misalkan. Seporana mengkondi otang misalkan. Engkau kita kelar nyerah, lebihlah seminggu lagi melangkau mati mentah ketang ahli waris. Itu semua akan dipersiapkan. Lah kalau 1 minggu lagi kamu kedatangan Gusti Allah misalkan, ini bukan malaikat kelasnya, tapi Gusti Allah, apa yang akan kamu persiapkan? Pasti kamu akan mempersiapkan apa yang ada dalam tubuhmu yang dipandang oleh Gusti Allah. Apa yang dipandang oleh Gusti Allah? Yaitu hatimu, atina sambian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak memandang bentukmu, tidak memandang rupamu kayak apa rupanya. Ganteng atau jelek itu tidak jadi pertimbangan. Wala ila a'malikum, Allah juga tidak memandang seberapa rajin kamu sholat, seberapa cakang kamu ngaji, seberapa lama kamu mondok, seberapa pintar kamu. Itu tidak dipandang oleh Allah. Akan tetapi walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Dari sekian banyak amalanmu, ibadahmu kepada Allah, mana yang betul-betul ikhlas, tulus untuk mendapatkan perhatian Allah? Mana di antara kegiatan dan rutinitasmu selama ini yang betul-betul bertujuan untuk tolaban li ridhoillah wamtisalan bi awamirillah? Itu mana? Niatanmu itu untuk apa? Itu yang dipertimbangkan Allah. Kadang banyak orang ibadah benareh abujeng, benareh awirit, tapi tujuannya ujung-ujungnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu tidak menjadi tolak ukur. Amal itu tidak menjadi tolak ukur. Tapi seberapa bersihnya hatimu dalam berbuat. Mangganah orang nikah, nilai ketulusan seseorang, ukuran ketulusan seseorang itu adalah persoalan-persoalan hati semua. Keseriusan dalam beramal itu juga bisa dilihat oleh hatinya semua. Sehingga masalah ibadah, masalah amal itu semua tanggung jawab kita masing-masing. Sepenting kula ben sampean mangken berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya dan upayakan setiap amal daripada kita itu betul-betul murni pancen karena Gusti Allah. Ini tugas kita. Kita jangan sibuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Contoh misalkan penilaian orang. Penilaian orang itu hak mereka. Kamu dinilai riya boleh, terserah mereka. Wong dia itu berhak untuk berpikir. Mereka itu berhak untuk menilai kamu, mengkritik kamu, memvonis kamu. Tapi yang jadi masalah, kamu itu harus serius. Fokus pada tugasmu, kewajibanmu, amanah yang Allah bebankan kepada dirimu. Apa itu? Beribadahlah kepada Allah sebenar-benarnya ibadah.
yakni semua itu diperuntukkan untuk Gusti Allah talaban liridhoillah. Itu yang harus betul-betul harus kita jaga. Tak usah sibuk juga selain, tak usah sibuk cari muka, cari perhatian, cari pujian atau yang lain. Itu hal-hal yang justru merusak perjuangan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.